Itu dulu remaja masjid sini, dulu jamaah masjid sini, sekarang domisilinya sudah tidak di sini. Dan panjenengan semua Dhuyufur Rahman, tamu-tamu Allah, jamaah sholat subuh berjamaah yang semoga selalu dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kami Takmir Masjid Riyadul Jannah mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kesyukuran yang pertama yaitu syukur 8 tahun sejak Maret 2016 kegiatan perhelatan Ahad subuh berjamaah rutin kami laksanakan setiap hari Ahad. Yang teristimewa, ibu-ibu tidak lupa selalu menyiapkan sarapan selama 8 tahun, hanya berhenti 1 tahun selama Covid. Bapak Ibu bayangkan sudah berapa kilo beras yang dihabiskan oleh Takmir Masjid Riyadul Jannah selama 8 tahun ini. Kesyukuran yang kedua yaitu alhamdulillah kami Takmir Masjid Riyadul Jannah diberi kesabaran menunggu kedatangan Ustadz Abdul Somad di masjid ini. 6 tahun kami menunggu. Seharusnya beliau sudah hadir di sini 18 September 2018. Alhamdulillah kita semua dikaruniai kesabaran. Allah mengabulkan pengharapan kita. Beliau pagi ini berkenan hadir menemani ibadah subuh kita semuanya. Yang ketiga, kesyukuran bagi kami, hari ini adalah malam begadang nasional bagian Kampung Erni. Bapak Ibu jika menyaksikan panitia yang bawa kokat, nyuwun sewu, netrane mripate mendulu-mendulu, itu karena satu malam begadang, tua muda, laki perempuan. Ibu-ibu sejak kemarin menyiapkan kurang lebih 3.000 sego macan. Sego macan itu kakaknya sego kucing, yang insya Allah akan kita nikmati bersama sesaat setelah kajian bersama Ustadz Abdul Somad. Kesyukuran yang keempat yaitu hari ini kita dikaruniai cuaca cerah yang mendukung. Di Singobelani ini Ustadz sedang musim penghujan. Hari ini alhamdulillah Allah memberi cuaca yang terang, cuaca yang mendukung kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik. Kesyukuran yang kelima yaitu Takmir Masjid Riyadul Jannah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tahun 2018 menerima tanah wakaf dari keluarga Bapak Dr. Andes Mukritin. 2022 dilakukan peletakan batu pertama berdirinya pondok pesantren. Hingga saat ini dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana, kami dapat mengelola 20 santri mukim, 124 santri TPQ, 62 santri madrasah diniyah, dan 44 santri TPQ manula. Sekaligus kami umumkan bagi Bapak Ibu manula, jika AA Baba Tata belum perso, belum tahu, silahkan datang ke masjid ini, silahkan datang ke pondok ini. Kami siap menemani panjenengan semua sampai fasih membaca Al-Quran, untuk memberi tausiah, pencerahan, pengajian kepada kita semua. Walaihim falyatafadhal mashkura.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang berhadir pada subuh ini, semoga semuanya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia dalam tanggungan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu janji dari Allah yang disampaikan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah itu innaka la tuflihul mi'ad. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dia dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah sampai anak cucu, sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Masjid Riyadul Jannah sudah menanti kedatangan Ustaz Abdul Somad dari tahun 2018, sekarang 2024. Jadi kalau waktu saya mau datang waktu itu dia menikah, berarti anaknya daftar kelas 1 SD tahun ini. Dan sholat subuh berjamaahnya dari 2016 sudah bertahan 8 tahun tidak putus, hari Ahad subuh berjamaah bersama. Rahasianya ternyata banyak. Salah satu rahasianya karena makan sego macan. Terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah mensupport, yang tidak tampil di hadapan masyarakat, selamat dari penyakit riya dan sum'ah. Allah menjaga hatinya tergolong dalam orang-orang yang ikhlas beramal karena Allah. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kamu lewat di Riyadil Jannah, taman surga, farta'u, ikut makan minum di taman surga tersebut. Lalu kata sahabat Nabi, apa ada taman surga di dunia ini ya Rasulullah? Kata Nabi, ada. Apa yang dimaksud dengan taman surga itu? Majalisuz zikri, majelis-majelis zikir. Jadi majelis kajian kita ini termasuk majelis zikir, termasuk taman surga insyaallah. Amin. Kenapa? Karena di dalamnya tidak ada lahos sia-sia. Di dalamnya hanya ada ayat Quran, hadis Nabi, nasihat, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itu kenapa majelis zikir, majelis taklim, majelis sholawat dipisah laki-laki dan perempuan, karena kalau bercampur aduk ikhtilat, rahmat Allah tidak turun. Kenapa di dalam majelisnya tidak ada boleh kata-kata lawas sia-sia? Karena Allah tidak suka kepada kesia-siaan. Kalau mau melihat kualitas keislaman seseorang, apa standarnya? Apakah detailnya, apakah pakaiannya? Bukan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kalau mau melihat kualitas keislaman seseorang, lihatlah tarkuhu ma la ya'nihi. Lihatlah bagaimana dia meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Jadi kalau ada orang sholatnya rajin, ibadahnya penuh, tapi masih masuk dalam perbuatan sia-sia yang tidak bermakna, maka kualitas keislamannya masih rendah. Maka dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah ini diharapkan, padahal ini hari libur, tanggal merah, hari tenang, banyak orang sibuk dari mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu full kerja,
berangkat pagi pulang petang. Maka hari libur hari Ahad ini adalah hari pembalasan. Gak bangun subuh, pasti tanya gak sholat subuh, ini minggu tenang. Padahal dalam Islam ketenangan itu cuma nanti kita dapatkan di surga bersama Rasulullah SAW. Ketenangan kita bukan karena materi, karena benda. Ketenangan kita karena Allah yang menurunkan ketenangan. Walladzi anzala sakinata, dialah yang menurunkan sakinah fi qulubil mu'minin, di dalam hati orang beriman. Letak tenang itu bukan di mata, letaknya bukan di telinga, letaknya bukan di tangan, di kaki, letaknya di dalam hati. Kalau hati sudah tenang, maka pikiran ikut tenang, tangan ikut tenang, lisan pun ikut tenang. Kenapa? Karena ketenangan di dalam hati. Yang menurunkan ketenangan itu Allah. Letaknya di mana? Hati. Apa obatnya? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, maka hati menjadi tenang. Majelis kita majelis zikir, majelis yang dijadikan Allah sebagai majelis mendapatkan ketenangan. Maka kalau di antara jamaah ini ada yang tertidur, itu salah satu tanda hatinya tenang. Karena penyakit orang kaya, banyak harta, punya jabatan, penyakitnya insomnia, susah tidur. Sementara ada orang yang begitu ustadz langsung duduk, kelihatan langsung bisa tidur. Itu kan nikmat besar, tanpa perlu makan obat, konsultasi ke psikiater. Yang penting kita sehat, sehatnya dipakai untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW diturunkan Allah karena manusia ini punya akal yang terbatas. Saya punya telinga, tapi saya tidak bisa mendengar apa yang diucapkan bapak yang ada di belakang sana. Saya punya mata, tapi saya tidak bisa melihat apa yang ada dibicarakan di SD Muhammadiyah Simo di depan. Simo City, laki-laki City, perempuan City. Tapi ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan kita bahas subuh ini adalah Riyadul Jannah, taman surga. Bagaimana supaya kita bisa masuk ke dalamnya? Maka disediakan pintu-pintu. Ada satu pintu namanya Babus Sholat, pintu sholat. Ini untuk orang-orang yang sholatnya luar biasa. Ada seorang imam. Imam ini namanya Imam Ahmad bin Hanbal, meninggal tahun 241. Kuburnya di Baghdad, Irak. Panjang umur sehat badan, mudah-mudahan kita bisa umroh sekalian sampai ke Baghdad, Irak. Ongkos tanggung masing-masing. Imam Ahmad bin Hanbal ini punya kitab isinya 40.000 hadis. Nama kitabnya Musnad Ahmad bin Hanbal, terbesar. Beliau imam mazhab yang keempat. Yang paling tua Hanafi, nomor 2 Imam Maliki, nomor 3 Imam Syafi'i, nomor 4 Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal punya anak laki-laki namanya Abdullah. Abdullah ini ditanya, Abdullah, ya, bapakmu Imam Ahmad bin Hanbal? Iya. Sholatnya satu hari berapa rakaat? Imam Ahmad bin Hanbal satu hari sholatnya salasami'ati rakaat, 300 rakaat. Kalau dihitung-hitung, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, tahiyat al-masjid, sholat isyraq, sholat duha, sholat awabin, sholat tahajud, sholat witir, sholat sunat tasbih, sholat sunat mutlak. Jadi kalau sholat sunat semua sudah dilaksanakan, bingung mau sholat apa? Sholat sunat mutlak. Sekarang banyak yang sholat sunat hajat. Memang biasa sholat sunat hajat ini dilaksanakan di masjid-masjid itu rutin 5 tahun sekali, hajat pilkada. Imam Ahmad bin Hanbal
itu rezimnya namanya Mu'tazilah, yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Mereka mengatakan Quran makhluk. Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, dites, kena fitnah, Quran itu makhluk apa kalamullah? Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Al-Quran kalamullah. Imam Ahmad bin Hanbal ditangkap, dijebloskan ke penjara, dipukul, disiksa, maka dia tidak sanggup tegak lama berdiri. Sholat sunatnya 150 rakaat sehari semalam. Sebelum masuk penjara 300, setelah masuk 150. Kita masuk gak pernah sholat sunat. Gimana mau masuk dari pintu surga? Bagus sholat. Alhamdulillah saat sholat, suami saya ini sekarang sudah sholat sejak mendengar kajian Ustaz di YouTube. Sholat apa Bu? Idul Adha. Itu pun karena mau ngambil kupon kurban. Enggak apa-apa sebagai permulaan, tapi ingat, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah, yang pertama kali dihisab, dihitung dari seorang hamba itu adalah sholatuhu, sholat. Bila sholahat, kalau sholatnya baik, sholahal amalu kullu, semua amalnya jadi baik. Wa idza fasadat, kalau sholatnya rusak, fasadal amalu kullu, semua amal ibadahnya rusak. Menurut mazhab Hambali yang tadi saya ngomong, Imam Ahmad bin Hanbal sholat 300 rakaat sehari semalam itu, Imam Hambali berpendapat orang yang gak sholat kafir. Makanya kalau Bapak Ibu pernah dengar ceramah Ustaz di YouTube, siapa yang gak sholat otomatis istrinya sudah fasakh. Fasakh bahasanya, bahasa kitanya pisah. Pisah itu apa sama dengan tolak? Enggak. Kalau tolak itu laki-laki yang mencerai istrinya, namanya tolak. Kalau istrinya yang menggugat, namanya khuluk. Kalau otomatis pisah, namanya fasakh. Salah satu sebabnya suaminya murtad, alhamdulillah. Kalau suami tiba-tiba murtad atau istri tiba-tiba murtad, itu otomatis fasakh. Menurut mazhab Hambali, kalau suami tidak sholat, itu otomatis fasakh. Si istri mesti ditarik oleh bapaknya pulang ke rumah, gak boleh lagi serumah dengan babitan. Ustaz kok kasar begitu? Lebih kasar lagi daripada penghuni neraka jahanam. Maka sholat. Tapi dalam mazhab Syafi'i beda. Mazhab Syafi'i begini, kalau dia nggak sholat ditanya dulu, kenapa kamu nggak sholat? Kalau dia bilang saya nggak sholat ini ya karena sibuk, karena malas, dia nggak kafir, dia hanya sekedar fasik. Tapi kalau dia mengatakan sholat itu nggak relevan dengan zaman, buang-buang waktu, mubazir, berarti dia ingkar, berarti dia kafir, berarti dia sudah keluar dari agama Islam. Mudah-mudahan kita semua tetap mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Ada tak yang lebih banyak lagi sholatnya daripada Imam Ahmad bin Hanbal? Ada seorang ulama namanya Imam Junaid Al-Baghdadi. Al-Baghdadi berarti orang Baghdad. Al-Makki orang Mekah. Al-Madani orang Madinah. Al-Boyolani. Jadi ujung nama itu sudah menunjukkan dia asalnya dari mana. Ada ulama besar namanya Syekh
Soleh Darat As-Samarani, Semarang. Saya ziarah makamnya Semarang. Salah satu gurunya ulama Syekh Hasyim As'ani, Kiai Haji Ahmad Dahlan, ulama besar Syekh Soleh Darat As-Samarani. Lalu kemudian ketika ada seorang ulama namanya Imam Junaid Al-Baghdadi, Baghdad, Irak. Dia punya ruko, dia jualan di toko. Pagi dia buka tokonya, dia dagang. Kalau ada yang beli dia layani. Kalau kira-kira nggak ada yang beli, dia sunat-sunat keluarkan. Nanti ada lagi yang beli, dia layani. Nggak ada yang beli, dia sunat-sunat keluarkan. Sampai akhirnya malam, semuanya arba'ati rakaat, 400 rakaat. Di mana kami bisa baca ini Ustaz? Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah Imam Al-Qushairi. Dulu pernah kita hafalkan secara online karena nggak bisa ngaji disebabkan oleh COVID-19. Dulu kabarnya COVID itu akan datang seterusnya, COVID-19 2021, 22. Alhamdulillah berkat doa kita selamanya akhirnya nggak datang lagi. Nggak datang COVID, tiba-tiba datang hawa panas yang luar biasa. Sampai Gunung Fuji di Jepang itu sekarang tidak ada saljunya lagi, mencair karena panasnya dunia. Di Indonesia ditambah lagi panasnya pilkada. Tapi alhamdulillah hati kita tetap sejuk. Kenapa? Karena menanti saat-saatnya tiba Sebo Macan. Saya terus penasaran gimana bentuknya Sebo Macan. Macan tutul atau macan apa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada yang lebih banyak lagi sholatnya? Nabi Muhammad SAW punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak laki-laki Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Husain punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali. Ini unik orang. Kakeknya Ali, bapaknya Husain. Husain punya anak Ali lagi. Orang Arab biasa gitu ngasih nama. Makanya Raja Maroko yang sekarang, tempat saya belajar, Raja Maroko yang sekarang ini namanya Muhammad VI. Muhammad VI itu nama ayahnya Hasan II. Hasan II itu anak Muhammad V. Muhammad V itu anak Hasan I. Jadi Bapak Ibu kalau mau mudah ingat nama saya Abdul Somad, nama anak saya Mizyad Hazik Abdillah Sami Ahmad Misbahi Ibadillah. Nanti Mizyad kalau punya anak Somad Loru. Itu caranya mudah untuk menghafal nasab. Sayyidina Ali punya anak Husain, Husain punya anak Ali lagi. Maka untuk membedakan antara cucu dengan kakek, namanya Ali Zainal Abidin. Zainal artinya perhiasan, Abidin ahli ibadah. Perhiasan ahli ibadah. Kenapa dia disebut perhiasan ahli ibadah? Karena banyak ibadahnya. Ibadahnya apa? Gelarnya yang lain namanya sajad, sujud. Orang yang banyak sujud, sajad. Kenapa dia disebut banyak sujud? Karena sehari semalam alfa sajadah, dia bersujud 1000 kali sujud. Di mana kami bisa lihat riwayat ini? Nama kitabnya Syiar A'lam An-Nubala. Nama penulisnya Imam Al-Zahabi. Imam Al-Zahabi ahli hadis yang paling ketat dalam periwayatan. Ada kitab namanya Kitab Al-Mustadrak, ditulis oleh Imam Al-Hakim. Imam Al-Hakim kalau sholat witir, tahiyatul masjid, qobliyah subuh, sholat subuh, nanti jam 5:20 lewat 25 sholat sunat isyraq, sholat sunat doa, qobliyah zuhur, sholat zuhur, ba'diyah, qobliyah asar, sholat asar, qobliyah maghrib, maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, sholat isya, ba'diyah isya. Berapa itu Ustaz?
wakil. Tapi jangan merasa sholat kita sudah banyak. Apa tujuan Ustaz Somad cerita Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Junaid Al-Baghdadi, Ali Zainal Abidin? Tujuan saya supaya jangan merasa sholat kita sudah banyak. Itu tujuan. Karena sekarang banyak orang membandingkan sholatnya itu ke bawah. Kalau membandingkan sholat itu ke atasnya ke bawah. Kamu kok sholatnya cuma maghrib? Ya masih syukur saya sholat, cuma saya nggak sholat. Itu salah. Kalau lihat masalah akhirat, lihat ke atas. Tapi kalau masalah dunia, lihat ke bawah. Itu untuk menenangkan hati kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang melihat ke atas, sehingga kita merasa ibadah kita ini masih kurang jauh dengan ibadah orang-orang yang soleh itu. Doakan supaya yang ceramah, yang ngomong Ustaz Abdul Somad ini jangan merasa ibadahnya lebih banyak dari orang lain. Bapak Ibu mau mendoakan saya? Dari bunyinya kelihatannya nggak setuju. Insya Allah bagus sholat. Yang kedua ada pintu namanya Babur Rayyan. Rayyan ini dimasuki oleh orang-orang yang pilih ibadah khusus. Saya Ustaz Abdul Somad, sholat ini saya nggak bisa banyak-banyak. Kenapa? Kaki saya sakit, nggak bisa tegak, sakit pinggang, rukuk nggak bisa, sujud lama-lama berkunang-kunang. Tapi ibadah yang satu lagi saya bisa. Apa? Nahan makan dan minum. Ini bagi mereka yang banyak puasa sunnah. Di tengah malam yang sunyi, cobalah makan sayur kubis. Kalau mikrofon sudah bunyi-bunyi, itu tanda waktu sudah mau habis. Sampai mana tadi lupa? Ar-Rayyan, bukan kubis. Ar-Rayyan. Rayyan ini pintu khusus untuk orang yang banyak puasa. Nama sahabat Nabi Amr bin As. Amr bin As punya anak namanya Abdullah bin Amr bin As. Puasa terus, lalu bapaknya lapor ke Nabi, ya Rasulullah, ini anak saya ini kok orangnya puasa terus. Dipanggil Nabi, kenes dulu, sini sebentar, ada apa ya Rasulullah? Katanya ini kita boleh melaporkan amal orang, dan yang lapor gak perlu disebut namanya. Nabi gak ada nyebut, bapak kamu lapor ke saya, itu namanya Nabi Domba. Sampai berita ke saya, katanya kamu puasa terus ya? Iya ya Rasulullah. Kata Nabi, inna lijasadika alaika haqqan, badanmu punya hak, kasih dia makan. Gak boleh puasa terus. Inna li'ainika alaika haqqan, matamu punya hak, kasih dia tidur. Gak boleh tahajud terus. Inna li'ahlika alaika haqqan, istrimu punya hak, kasih dia kebutuhan zahir dan batin. Gak boleh meninggalkan istri lama-lama. Jadwal saya di Jawa Tengah itu hanya 3 malam. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Senin saya pulang. Sumatera Utara 3 malam, Sumatera Barat 3 malam, Jawa Timur 3 malam, Jawa Tengah 3 malam. Di luar itu saya nggak datang. Jadi mohon kalau ada yang ngundang saya nggak datang, ini saya kasih tahu supaya jelas, jangan ada dusta di antara kita. Kenapa Ustaz cuma 3 malam? Karena kalau sampai 4 malam zolim, dikhawatirkan buka cabang. Maka tekone hari Jumat, pulangnya hari Senin. Sabtu, Ahad, Senin pulang dari Kulon Progo langsung ke Pekanbaru. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin. Tapi saya sanggup puasa ya Rasulullah. Kalau kamu sanggup puasa bagus, tapi perhatikan dirimu. Kamu puasa saja 3 hari,
13, 14, 15. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melaksanakan 1 dibalas 10. 13, 14, 15, 10, 20, 30. 3 hari sama dengan 30 hari. Saya sanggup lebih banyak daripada itu. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, 8 hari. Saya sanggup. Ini lama-lama laron ini masuk mulut. Saya sanggup lebih banyak lagi daripada itu. Ahabbu shaumi ilallah shaumi Daud. Puasa yang paling disukai Allah puasane Nabi Daud. Yasumu yauman, puasa sehari, wa yuftiru yauman, makan sehari. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 15 hari. Puasa Daud. Ini banyak yang salah ngomong, Ustaz Somad, apa hukumnya suami saya sholat Daud? Gimana Bu? Sehari sholat, sehari enggak? Enggak ada. Ini pasti sama benar. Yang namanya puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari makan. Ini yang paling afdal. Sebanyak-banyaknya 15 hari dalam sebulan. Adapun puasa sepanjang hari, sepanjang tahun, itu namanya puasa dahar. Puasa dahar sepanjang hari. Tapi bahasa Jawa dahar malah yang makan. Dahar sampai puasa dahar. Loh, kok makan? Dahar maksudnya puasa sepanjang hari. Ini ikhtilaf antar ulama. Ulama yang membolehkan puasa dahar sepanjang hari setiap tahun itu berdasarkan amalan sahabat Nabi. Yang laki-laki namanya Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab. Yang perempuan namanya Sayyidatuna Aisyah, anak Abu Bakar Siddiq. Setelah Nabi meninggal, Aisyah itu puasa dahar sepanjang tahun. Jadi kalau di antara bapak ibu yang mau puasa sepanjang tahun, misalnya suaminya udah meninggal, dia tidak masakkan siapapun, pekerjaannya tidak berat, maka dia boleh puasa dahar. Tapi bapak nggak boleh puasa dahar, karena kalau bapak puasa sepanjang tahun, yang nyari nafkah, ngasih makan anak istri sekolah, pak, anak kita mau bayar uang sekolah, saya puasa dahar. Berpuasa sunat, ngasih nafkah wajib. Gara-gara yang sunat meninggalkan yang wajib, haram hukumnya. Kerja di kantor, kena penyakit 6L, lemah, letih, lesu, letoy, loyong, lumai. Orang mau ngurus KTP, mau ngurus macam-macam, apalagi bapak polisi, gak boleh puasa dahar. Nanti dia gak bisa razia. Orang lewat gak pakai helm dia. Pak, itu lah kan. Saya udah gak lihat lagi lah. Boleh. Karena dia memegang amanah dari negara. Dia puasanya Ramadan. Kenapa? Karena ini wajib. Ada berpuasa sunat, memegang amanah, menjaga keamanan, keselamatan wajib untuknya. Sedangkan sholat sunat, maka puasa sunat gak boleh meninggalkan yang sunat gara-gara yang wajib. Gak boleh meninggalkan wajib gara-gara yang sunat. Paling tinggi wajib, di bawah wajib sunat. Antara sunat dengan wajib, sunat muakkad. Yang di bawah mubah. Perintahnya kuat, wajib. Perintahnya gak kuat, sunat. Larangannya kuat, haram. Larangannya gak kuat, makruh. Gak disuruh, gak dilarang, mubah. Ini yang 5 ini jangan di otak-atik. Jangan sampai yang makruh dinaikkan ke haram, yang sunat dinaikkan ke wajib, akhirnya jamaah sesak nafas. Karena memberat-beratkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi siapa yang sanggup puasa Senin Kamis, bagus. Mahasiswa-mahasiswa, adik-adik, anak muda, bagus puasa Senin Kamis, ngirit jajan.